Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Novita, NPM 1001002160068 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penetapan Harga menurut Fikih Muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Bapak Sandi Rizky Febriadi LCMA, dan pembimbing 2 yaitu Bapak Yunus SHI MESY. Terhitung sejak tahun 2018 sampai 2019, terjadinya penurunan harga jual kopi di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat secara drastis, yang mana harga jual berada pada kisaran Rp18.000 sampai Rp19.000 per kilogram. Pada tahun 2016 sampai 2017, harga dapat mencapai Rp25.000 sampai Rp28.000 per kilogram. Permintaan pada tahun 2017 terhitung cukup banyak dengan harga yang begitu tinggi. Sebaliknya, dengan tahun sekarang, yakni permintaan sedikit, harga pun ikut menurun. Petani belum mengetahui faktor dari penentuan harga tersebut, karena yang menentukan harga berada pada pihak pengepul. Maka perlu diketahui mengenai penetapan harga jual yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, penulis berinisiasi mengambil judul Analisis Penetapan Harga menurut Fikih Muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penetapan harga menurut Fikih Muamalah? Yang kedua, bagaimana praktek penetapan harga jual kopi di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat? Yang ketiga, bagaimana analisis penetapan harga menurut Fikih Muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat? Metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yang kedua yaitu sumber data. Terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari artikel, jurnal, tulisan ilmiah, internet, dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah wawancara kepada pengepul kopi di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat sebanyak 3 orang. Yang keempat yaitu teknik pengolahan data. Penelitian melakukan penelitian sebanyak-banyaknya, kemudian data yang diperoleh dikelompokkan dan dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan. Penetapan harga atau pengendalian harga berasal dari kata al-ta'sir, yaitu seakar dengan kata al-syir, yang berarti harga yang berlaku secara aktual di pasar. Penetapan harga merupakan tindakan zolim yang dapat merugikan berbagai pihak termasuk pedagang, karena mereka akan terpaksa menjual barangnya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah. Penetapan harga mempunyai dua bentuk, yaitu ada yang boleh dan ada yang haram. Ta'sir merupakan hal yang zolim, itulah yang diharamkan, dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Ibnu Taimiyah menyadari sepenuhnya permintaan dan penawaran merupakan cara untuk menentukan harga. Yang ketiga yaitu penetapan harga menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga dengan berpegang pada hadis Rasulullah SAW, di mana para penguasa pada masa itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Prinsip transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebab harga yang adil adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Asy'ara ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabakhasun nasa asya'ahum wala ta'tau fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Praktek penetapan harga menurut fikih muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, tidak ada unsur keadilan, melainkan karena adanya unsur keterpaksaan. Kualitas mendapat perhatian para produsen dalam ekonomi Islam. Kualitas kopi yang baik, maka harga kopi yang ditawarkan akan semakin tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, yang pertama, penetapan harga menurut fikih muamalah ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Praktek yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam yang dapat menimbulkan kezaliman. Penetapan harga boleh dilakukan apabila tanpa ada campur tangan dari pedagang dan intervensi pemerintah.
Yang kedua yaitu harga jual kopi di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat ditetapkan oleh pengepul kopi dengan mempertimbangkan kualitas biji kopi dan harga mengacu kepada harga basis kopi. Praktek penetapan harga jual kopi di Kecamatan Gedung Surian tidak ada intervensi dari pemerintah. Yang ketiga, penetapan harga menurut fikih muamalah terhadap harga jual kopi di Kecamatan Gedung Surian tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena ada unsur keterpaksaan dalam penetapan harga jual kopi ini. Bermuamalah harus menetapkan prinsip kerelaan, kemaslahatan, dan prinsip keadilan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.